Salam saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Kita jumpa hari ini pada renungan harian Embun Pagi. Pada akhir bulan April, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menuntun kita dan mengarahkan hidup kita untuk merasakan kehadiran Allah dalam hidup kita. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita dari Zakaria 9 ayat 9. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, Ale burusion marjok ni rohamaho, marolopolop mahamu ale pangisin Jerusalem, ligima. Ro rajamu mardongan hamonangan, raja natigor do iya maroban haluaan, naserep roha do iya, jana mangalombut halode sada halode jara-jara. Dalam bahasa Indonesia, bersorak-soraklah dengan nyaring hai putri Sion, bersorak-soraklah hai putri Jerusalem. Lihatlah rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ketika bangsa Israel dalam keadaan terdesak, kehidupan mereka menjerit oleh karena tekanan dari bangsa-bangsa lain, dan mereka kehilangan arah atas penyertaan Allah di dalam kehidupan mereka. Maka Zakaria mengingatkan bahwa bersukacitalah hai putri Sion. Putri Sion di sini dilambangkan di mana orang Israel sebagai mempelai perempuan Allah, sehingga putri Sion yang dimaksud adalah orang-orang Israel yang di dalam penderitaan itu harus menjadi bersorak-sorai. Putri Sion adalah putri yang kudus, yang dipilih dan ditetapkan Allah untuk menjadi milik kepunyaan Allah. Kemudian dikatakan, hai putri Yerusalem, lihatlah rajamu datang. Ditekankan lebih kuat lagi, hai putri Yerusalem, orang-orang yang di dalam pilihan Allah, bersorak-soraklah, bersukacitalah karena rajamu datang. Memang suatu kebanggaan bagi kita ketika kita didatangi oleh raja, ketika didatangi oleh pemimpin kita. Mari kita bayangkan apabila seorang raja datang menjenguk kita di rumah kita, betapa senangnya hati kita ketika seorang yang dianggap sebagai yang memiliki wewenang, memiliki kebijakan, memiliki power datang ke rumah kita. Betapa senangnya hati kita. Pemimpin-pemimpin datang ke rumah kita, pasti kita akan bersuka cita. Oleh karena itu firman Tuhan kali ini, bersorak-soraklah hai putri Yerusalem, karena rajamu datang. Kedatangan raja ya pasti untuk memberikan kekuatan kepada kita sebagai garansi bahwa kita adalah masih diperhatikan dan dilindungi oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Dikatakan ada beberapa ciri daripada raja yang datang itu. Dikatakan pada firman Tuhan, ia adil dan jaya. Adil adalah di mana apa yang dilakukannya itu adalah merupakan keadilan dan tidak ada keadilan lain di luar daripada apa yang dilakukan oleh Allah. Tidak ada keadilan lain yang melebihi daripada kekuasaan dan wibawa daripada Allah. Oleh karena itu ketika dikatakan bahwa dia adalah adil, di dalam kehidupan orang percaya ketika Allah datang, dia pasti merasakan bahwa apa yang dilakukan Allah itu, itulah yang terbaik di dalam kehidupannya. Dia adil dan jaya. Dalam bahasa Angkola dikatakan, Raja Natigor dia maroban haluaan. Dia pembawa kelepasan dalam kehidupan kita. Dan memang kehadiran Allah menjadikan kita menjadi memiliki kelepasan jauh daripada beban hidup kita, karena hidup kita akan menjadi terfokus kepada keinginan Allah. Firman Tuhan dikatakan ada beberapa ciri lagi, bahwa ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Lemah lembut bukan dengan tangan besi, bukan dengan kuasa yang diktator, dan lemah lembut. Dia memahami perasaan, dia mengerti akan keadaan kita. Saudara terkasih, Allah yang datang itu adalah Allah yang lemah lembut, yang memahami hati kita, memahami diri kita, memahami perasaan kita, pikiran kita. Sehingga
dengan kehadirannya akan menjadikan kelepasan bagi kehidupan kita. Dia mengendarai seekor keledai muda. Ada ciri-ciri di mana ada di sana adalah kelemah lembutan, kerendahan hati, bukan dengan sebuah kekuatan atau kuasa yang besar, tapi ada kerendahan hati. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, itulah ciri-ciri Allah kita yang dahsyat itu, di mana Dia adalah adil dan jaya, Dia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai muda. Maka mari kita ingat bahwa Allah kita adalah Allah yang memperhatikan, Allah yang melindungi, Allah yang memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita, sehingga melalui kehadirannya kita menjadi orang yang beroleh keselamatan dan kelepasan. Oleh karena itu bersorak-soraklah karena engkau sudah ditebus oleh Allah. Bersorak-soraklah karena engkau didatangi oleh Allah untuk menyatakan kuasa dan kebebasan yang dinyatakannya. Biarlah firman ini menjadi bahagian hidupmu, sehingga engkau menjadi semakin bersorak-sorak. Engkau merasakan kehadiran Allah dalam setiap langkah kehidupan. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman yang Kau nyatakan, mengingatkan kami bahwa Tuhan datang untuk memberikan kelepasan, untuk memberikan keadilan, memberikan kejayaan, dan di dalam kelemah lembutan memperhatikan dan melepaskan setiap orang percaya. Biarlah firman ini menjadi berakar, berbuah, bertumbuh dalam hidup kami. Hamba berdoa dalam mengakhiri bulan April ini, biarlah Tuhan berkat Tuhan selalu makin nyata. Yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang datang kepada Tuhan Engkau berikan damai sejahtera. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.